Halo, kali ini kita akan membuat 3D model tembikar, yaitu kendi, wadah minum tradisional. 3D model ini saya bikin untuk kebutuhan game saya, sebuah game horor seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tentang bagaimana membuat batu nisan low poly, itu ya. Jadi ini kendinya juga low poly. Oke, kita langsung aja hapus cube di sini, ya. Tekan X, terus klik delete, oke. Terus saya ubah tampilan tampak depan, tekan angka 1, numpad, seperti ini. Lalu saya sudah cari di internet gambar kendi sebagai panduan untuk kita membuat modelnya, ya. Kurang lebih dibuat seperti ini, tepat di bawah ini ya, sumbu world-nya, seperti ini. Terus kali ini saya menggunakan pendekatan menggunakan silinder gitu ya. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan pendekatan knife tool, kali ini saya menggunakan objek organik bawaan Blender. Nah, caranya kita tekan Shift A, terus kita pilih silinder. Nah, jangan klik apapun kecuali di bagian sebelah kiri ini ada add cylinder, ya. Terus saya ingin membagi segmen yang ada di silinder ini dari 32 menjadi 24, ya, karena kita konsepnya low poly. Seperti ini. Nah, saya drag ke atas, tekan G, tekan sumbu Z, ya. Terus saya scale, ya, ke arus presisi, scale pada sumbu Z, tekan grab G dari sumbu Z. Lalu untuk memudahkan melihat pola kendi, saya ubah dari solid mode ke wireframe. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal ngikuti aja bentuknya. Nah, kita dari object mode pindah ke edit mode, gitu ya. Tekan tab seperti ini. Nah, saya akan seleksi semua, ya. Tekan klik kiri tahan, terus tekan S scale seperti ini. Nah, saya biasanya akan mencari pola siluetnya itu ya, pola utama dari bentuk suatu objek. Nah, kita gunakan loop cut, Ctrl R seperti ini, scale, ya. Jadi kita nggak usah buru-buru bikin detail dari setiap sisi dari bawah ke atas, tapi kita cari bentuk draftnya dulu lah, ya, seperti ini. Ini jauh lebih efisien. Kita scale, grab pada sumbu Z, ya. Nah, ini baru kita tambahkan detail seperti ini. Oke, kalau bagian gambar belakangnya ini terlalu solid, kita mau ubah ke lebih siluet, ya, kita klik di outlinernya ini empty, terus di bagian data ini kita klik bagian opacity, kita kecilkan, ya, jadi lebih terlihat kontras dengan bentuk 3D-nya. Terus kita kembali lagi ke objek silinder. Nah, ini kita bisa rename ya. Dari awal biasakan itu ya, kalau kita bekerja banyak objek, ya, seperti ini akan memudahkan. Nah, terus kita kembali lagi dari object mode. Jadi defaultnya ketika kita berpindah itu selalu ke object mode. Sekarang kita ke edit mode. Tekan tab di keyboard. Oke, kita tekan Ctrl R untuk menambah loop cut seperti ini. Kita bisa gerakkan ke atas bawah, ya. Terus kita tekan S untuk scale, ya. Nah, berikutnya di bagian bawah sini juga tekan S untuk scale. Oke. Bagian atas tekan R, Ctrl R, scale. Nah, kita tinggal tambahkan detail-detailnya. Seperti ini. Grab, ya. Tekan Ctrl R lagi untuk tutupnya, ya. Saya tekan Ctrl R lagi di sini, scale, Ctrl R, ya. Karena ini konsepnya low poly, jadi saya nggak harus terpacu setiap bentuk lekuan.
ya. Dan ini nggak ada benar salah gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu ya. Kalau kurang oke bentuknya tinggal di Ctrl Z gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur nih Ctrl R terus kita udah klik bagian luar terus kita masih ingin menggerakkan ke sliding ke atas atau ke bawah, kita bisa tekan G 2 kali. Nah, ini dia bisa kita atur posisinya. Kalau sudah kita skill lagi. Oke. Kita tambahkan lagi mungkin di sini segmen. Mungkin di bagian bawah kita tambahkan lagi segmen. Kurang lebih seperti ini ya. Mungkin bagian atasnya ini kita tambahkan lagi. Ya. Karena ini nanti di dalam game nggak terlalu apa ya detail close up gitu ya. Jadi saya nggak usah apa ya terlalu effort dalam membuat modelnya. Ya, jadi dia hanya properti yang sifatnya apa ya penunjang bukan properti utama dalam game. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian ujungnya ini saya bikin objek yang terpisah, silinder juga. Saya ulangi cara yang sama, Shift A, terus silinder, nah saya scale seperti ini. Ya, kurang lebih lah ya, karena tadi bukan objek utama, kita nggak usah terlalu effort besar. Terus kita atur lagi, kita nggak usah apa ya, tracing, ya kita tinggal mengingat bentuknya aja. Seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Ya, mungkin ini ditambahkan detail lagi supaya ada lekuan. Ya, siluetnya bisa langsung dikenali lah gitu ya. Oke, mungkin seperti ini aja. Saya nggak perlu terlalu detail ya. Nah, kalau sudah kita bisa dari wireframe ke solid ini ya. Seperti ini, saya tekan G, saya tekan R untuk rotasi. Oke. Saya harus memastikan bagian pangkalnya ada di dalam. Oke, seperti ini. Nah, ya. Saya bagian depan lagi, mungkin saya agak masukkan seperti ini. Oke. Kalau mau bikin lubang tinggal kita seleksi tengahnya, kita pakai face selection. Tekan I. Terus tekan E, extrude. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Nah, supaya tidak terlalu low poly juga kita bisa ke sini ya, shade smooth ya kalau kita mau pakai. Atau shade auto smooth, bedanya kalau shade auto smooth, nah bagian yang cukup tajam sudutnya ini masih dipertahankan. Saya ingin menambahkan lagi karena nih biar ada kesan tutupnya ini bisa dilepas ya. Saya drag seperti ini. Nah, ya. Oke, jadi seperti ini karena nggak butuh untuk dianimasikan dan lain-lain, saya cukup menggabungkan aja ini kok saya gabung dengan Ctrl J, gitu ya. Ctrl J. Oke. Oke, bagian gambar panduannya saya matikan aja. Terus untuk berikutnya, karena ini untuk game, kita harus pastikan posisi 3D ini ya, geometrinya ini, titik ini di bagian bawah ya. Ini penting sekali terutama untuk game yang memudahkan kita untuk peletakan sesuai kebutuhan ya, karena ini untuk memudahkan supaya dia ditaruh di meja nggak susah. Maka ini saya balik ke wireframe, memastikan bagian bawah ini terseleksi.
ya. Terus saya tekan Shift S, terus saya pilih ini, cursor to selected. Nah, jadi 3D kursornya ini tepat di bagian bawah. Ini untuk memandu saya ya, memastikan bagian pivotnya nanti tepat di 3D kursor tersebut. Jadi ini masih belum selesai. Nah, kita tinggal klik kanan terus set origin. Originnya pilih origin to 3D kursor. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan ada titik orange di tengah ya. Sekarang berpindah di bagian bawah. Ini ya. Jadi pivotnya ada di bawah. Ini kalau saya tekan R, nah dia berotasinya di bawah. Lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk untuk tahap memberikan tekstur ya, karena untuk game 3D low poly nggak butuh tekstur macam-macam ya. Saya rasa dengan diffuse atau base color aja udah cukup. Nah, kita seleksi, terus kita kasih material new, misalkan ini ya, M_kendi ya. Oke, seperti ini. Nah, terus kita UV unwrap dahulu ya. Saya split seperti ini, terus saya ubah viewport yang ini jadi UV editor. Oke, saya tekan angka 1, front orthographic. Nah, ini saya select all, terus saya tekan U, unwrap. Nah, saya pilih projection from view. Jadi dia ngikuti bentuknya ini. Karena saya nggak ada bentuk apa ya, tekstur yang lain, saya buat seperti ini aja. Terus bagian tutup, ya, bagian tutup, ini saya pisahkan dulu. Saya tekan Alt, klik kiri di garis ini. Terus saya klik kanan, kasih Mark Sim. Ya. Terus ketika saya ubah dari Edge Mode ke Face Mode, saya tekan L. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi Mark Sim tadi memudahkan saya melakukan seleksi. Cuman seleksinya harus di face mode gitu ya. Kalau di vertex sama edge kita nggak bisa tekan L gitu ya, langsung memilih bagian part yang terpisahkan. Nah, ini edge. Saya tekan satu lagi. Terus saya unwrap projection from view. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya melakukan hal ini gitu ya. Sementara saya taruh di bagian sini. Nah, untuk bagian botol, bagian apa ya, untuk menuangkan air gitu ya dari dalam kendi. Ini saya karena udah otomatis tadi ya objek yang terpisah yang di join, jadi saya nggak perlu mark sim. Ini saya seleksi R, saya letakkan di samping sini mungkin. Oke, ya. Jadi UV unwrap ini untuk memudahkan kita melakukan proses texturing ya. Nah, setelah itu saya akan buka shader editor, saya split lagi di sini, terus di sini ada shader editor gitu ya. Nah, di shader editor ini saya sudah aktifkan Node Wrangler add-on ya, teman-teman nanti bisa ya cari add-onnya, dia sudah ada cuman harus diaktifkan secara manual. Di sini udah aktif ya. Buka preferences, masuk add-on, terus kalau teman-teman fresh install gitu ya. Ini Node, nah ini udah aktif, diaktifin. Ini untuk memudahkan kita, terutama di proses shader gitu ya. Jadi kita nggak mengulang-ulang proses yang repetitif, terutama misalkan seperti ini memanggil image texture. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik prinsipal BSDF-nya. Ya, kalau nggak diklik, kita nggak bisa bikin node yang terkoneksi gitu ya. Nah, ini saya shortcutnya Ctrl T. Nah, ini ya. Jadi panggil seperti ini. Terus open, kita pilih ini ya, kendi gitu ya. Bukan candy. Oke, ya kita pilih kendi. Saya udah bikin gitu ya, gradasi warna seperti ini.
Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi mungkin supaya real time preview di sini kita bisa lihat. Jadi saya memanfaatkan satu tekstur ukurannya cuma 16 kali 16 pixel, ya, gradasi. Ini tampak pixelit ya, kotak-kotak. Saya atur seperti ini, ya. Jadi lebih kelihatan realistis ya. Jadi saya nggak usah nambahin ambient occlusion. Nah ini kita bisa atur. Jadi semakin bawah dia akan gelap, gitu ya. Mungkin kalau kayak gini nggak kelihatan. Nah ini kalau saya tekan L, grab seperti ini. Nah mungkin bagian tutupnya kita pilih, tekan L, bisa di scale, jangan takut overlapping nggak masalah, gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi bagian tutupnya dia juga agak lebih gelap. Oke. Atau kita naikkan lagi. Ya, seperti tembikar yang memang prosesnya nggak berbarengan itu ya. Kan kalau tembikar kendi kayak gini dibakar ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi saya sudah jelasin ya bagaimana membuat objek kedua yang sebelumnya adalah batu nisan kuburan kuno ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada masukan, kritik dan saran silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk follow progres pembuatan game saya ada di Instagram saya adicipta.playground. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya.